Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin men-share atau membagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat skun pada kabel untuk sambungan soket seperti ini ya, untuk sambungan soket. Nah, seringkali kalau kita di lapangan praktisnya itu menggunakan kabel ya, kita kelupas kabel tersebut, kemudian kita sambung ala kadarnya, kemudian kita solasi seperti itu. Nah, pada sambungan seperti itu pasti memiliki kelemahannya pastinya adalah memiliki tahanan yang lebih besar, kemudian dari segi safety itu pasti akan kurang ya, dari segi safety. Nah, kemudian yang ketiga adalah sambungan tersebut belum tentu kuat. Seringkali bisa jadi sambungan tersebut putus atau lepas ketika kita tarik suatu wiring, kita membuat jalur wiring sendiri. Contoh dari sambungan kabel yang tidak standar atau seringkali kita asal dalam membuat sambungan kabel seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini alat-alat apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin melakukan pembuatan skun pada sambungan soket seperti ini. Ya. Pertama, alatnya ada ini adalah wire stripping atau wire stripper ya. Wire stripper, di mana alat ini fungsinya untuk mengelupas kabel ya. Jadi bagian ini difungsikan untuk mengupas kabel. Kemudian ada bagian yang tengah juga di sini, ini fungsinya untuk memotong ya, ketika kita ingin memotong kabel seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, yang menarik di sini ada adjuster ya. Di sini ada adjuster untuk seberapa panjang kita ingin mengelupas kabel tersebut. Kita bisa adjust di sini ya, panjang kupasan kabel yang kita inginkan di situ. Kemudian di sini ada adjuster juga. Ini adjuster kuat atau tidaknya dalam penekanan untuk mengupas kabel. Di sini ada adjuster ini. Oke, ini adalah wire stripper ya. Alat wire stripper. Kemudian yang satu lagi ini ada alat crimping toolnya ya. Crimping tool, dimana untuk D-nya di sini dapat kita sesuaikan jenisnya itu sesuai dengan konektor terminalnya ya. Entah itu jenisnya dia menggunakan barel terminal, kemudian ada MC4 terminal dan lain-lain. Nah, di sini ada banyak ya jenis-jenisnya terminal itu ada banyak. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih. Ya. Ini hanya contoh saja sebagian. Ya. Ada banyak jenis terminal itu. Kemudian kita bisa adjust ya, kita bisa pilih dan adjust D-nya tadi berdasarkan jenis terminalnya. Nah, nanti bisa diganti dengan berbagai macam jenis dari ini ya, ada banyak nih. Nah, ini ada banyak, kita bisa adjust di situ. Oke. Nah, dari contoh tadi mari langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat skun pada sambungan soket atau konektor ya. Langkah pertama ya, kita pilih dulu kabel yang mau kita sambungkan dengan suatu jenis konektor
ya. Misal saya menggunakan open barrel connector ini, akan saya sambungkan dengan suatu kabel ini. Langkah pertama, kita atur dulu, kita kelupas dulu ujung kabel ya menggunakan wire stripper ini ya. Nah, seperti ini. Baik. Nah, ini kita sudah kelupas. Baik, yang perlu diperhatikan saat kita mengelupas kabel adalah ini sebisa mungkin jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang di konektornya nanti dia akan terlalu ke depan sini. Setelah kabelnya ini kita kelupas tadi dengan ukuran yang sesuai, kemudian langkah selanjutnya kita memilih die ya, yang saya utarakan tadi, die atau pilihan adjuster pada crimping tool ini berdasarkan dengan jenis konektor ya, jenis konektornya seperti apa, kemudian die-nya nanti kita bisa sesuaikan. Nah, kali ini saya ingin menyambungkan ya, membuat sambungan skun dengan konektor tipe open barrel connector seperti ini, open barrel connector, kemudian dengan jenis kabel yang berdiameter sekian. Nah, saya tentukan dulu untuk die-nya. Nah, untuk open barrel connector dia di die nomor JX1601-8. Nah, kebetulan ini sudah saya jas ya. Sudah saya jas sesuai, yaitu adalah JX1601-8. Nah, ini yang sudah terpasang. Pada saat nanti teman-teman melakukan proses crimping ya, nah nanti di sini ada perbedaan ukuran ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kecil terus ini besar ya. Nah, itu nanti berfungsi untuk apa? Nah, kalau teman-teman lihat di konektor, maaf. Nah, ini kan ada yang kecil ya, ada yang untuk kabel tembaganya, dan juga ada yang untuk plastik atau karet dari kabel tersebut, ya enggak? Nah, di sini karet dari kabel tersebut, sini. Nah, ini fungsinya untuk itu. Jadi yang kecil ini, maaf, yang kecil nanti ini untuk kabel tembaganya ya, yang ini, yang besar nanti untuk mengepres bagian karet ataupun plastik dari isolator kabel tembaga tersebut. Oke, selanjutnya kita tinggal tempelkan, kemudian kita lakukan proses crimping. Baik, ini adalah hasil crimpingan tadi yang saya crimping ya. Di sini saya menggunakan die dengan ukuran 1,5 mm. Kemudian nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, dalam hal ini hasilnya cukup bagus ya. Dalam artian untuk kabelnya, tembaganya dia tidak terlalu panjang ya, terlalu panjang ke depan. Kemudian sambungannya juga rapi di sini, nih rapi. Kemudian pastinya sambungan antara kabel dengan soket ini atau konektor ini pastinya dia akan kuat seperti itu. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini ya. Baik, di sini saya sudah memasangkan ya konektor dengan soketnya antara male dan juga female di sini sudah. Nah, setelah itu saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk melakukan penyambungan antara dua kabel ya, dua kabel di sini. Nah, biasanya
seperti yang saya jelaskan di awal tadi, biasanya kita menyambungkan kabel itu, nah dua kabel kita kupas seperti ini, kemudian kita kupas gini aja ya, atau kita puntir seperti ini, kemudian kita solasi. Nah, fungsinya ini untuk menyambungkan antara dua kabel. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Langkah pertama, kita kelupas dulu kedua kabel secukupnya ya, segini ya, dua secukupnya. Kemudian kita masukkan ini ya, sesuai dengan ukurannya, kita masukkan saja, masukkan ya, kita masukkan seperti ini supaya lebih dekat. Nah, kita selipkan ke antara dua tembaga atau kabel di sini supaya saling terhubung. Kemudian setelah itu kita panaskan. Nah, media yang saya gunakan di sini, saya menggunakan solder uap. Saya menggunakan solder uap ini. Oke. Akan tetapi kalau misal teman-teman tidak mempunyai alat ini, teman-teman bisa menggunakan korek ya, korek api itu juga bisa. Jadi kita panaskan. Baik, ini untuk hasilnya ya. Hasil dari penyambungan dua kabel itu seperti ini. Dengan ini saya yakin safety, kuat, dan juga aman pasti. Seperti itu. Nah, oh ya, saya punya satu tools lagi di sini, yaitu berupa pin remover. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, tools ini digunakan untuk apa? Tools ini digunakan ketika kita ingin melepas konektor dari soket, itu ya. Contohnya konektor seperti ini. Yang saya contohkan tadi, si konektor tadi itu pasti memiliki suatu plat pengunci ya. Kita lihat ada suatu plat pengunci, nih plat tipis kecil ini. Nih. Nah, ini pengunci. Ini digunakan untuk mengunci konektor ini dengan soket, seperti itu. Nah, untuk melepas konektor ini dengan soket dibutuhkanlah tool ini, pin remover. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Pertama, kita lihat dulu dari dalam ya. Dari dalam, yaitu adalah ketebalan dari plat tersebut ya, ketebalan dari plat tersebut, plat pengunci tersebut. Kemudian kita pilih pin remover yang sesuai ya. Ini ada jenisnya, ada banyak. Nah, untuk jenis konektor tadi, konektor jenis barrel konektor tadi yang seperti ini, nih itu saya memilih tipe ini ya, seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita tekan si plat tersebut, plat pengunci tadi, tekan ke bawah ya, tekan ke bawah ya, kemudian kita tarik kabelnya. Nah, ini sangat mudah sekali. Ini membantu kita dalam melepas konektor dengan soket. Biasanya kan kita menggunakan obeng yang sangat tipis, akan tapi sulit seringkali kita mencari obeng yang tipis kecil tersebut di workshop. Obeng tipis tersebut sulit kadang-kadang. Nah, kita bisa pasangkan lagi nih. Nah, kemudian kita bisa lepas lagi menggunakan pin remover ini. Baik, kurang lebih itu adalah tips dan trik dari saya ya, terkait dengan proses crimping atau pembuatan skun ya, apabila kita melakukan pekerjaan elektrikal dalam hal pembuatan wiring misalnya, ataupun penyambungan suatu kabel dan lain-lain. Ini akan lebih kuat, lebih rapi, dan juga
lebih aman pastinya, seperti itu ya. Sekian tips dan video dari saya, nantikan juga video-video lainnya dari saya. Untuk teman-teman yang akan ujian sertifikasi DIHK, semoga sukses, tetap semangat, dan juga berusaha menampilkan yang terbaik. Semangat pagi!